Sidang pra-peradilan antara Adi Ricardi melawan Polresta Magelang kembali digelar hari ini, Jumat, tanggal 1 Agustus tahun 2025, di Pengadilan Negeri Mungkit. Agenda sidang yang dijadwalkan pembacaan kesimpulan dari kedua belah pihak justru berakhir dengan penundaan putusan hingga Selasa, tanggal 5 Agustus tahun 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keputusan ini membuat tensi meningkat di dalam dan luar ruang sidang, terutama di kalangan ratusan sopir truk yang kembali hadir menunjukkan solidaritasnya kepada Adi, seorang admin depo pasir yang mereka yakini telah menjadi korban kriminalisasi hukum. Polresta Magelang pilih bungkam, wartawan kecewa. Salah satu momen paling mencolok dalam persidangan hari ini adalah sikap tertutup pihak tergugat, Polresta Magelang. Ketika dimintai keterangan oleh sejumlah wartawan usai sidang, tim hukum dari pihak termohon memilih menghindar dan menolak bicara. Tindakan bungkam ini hanya menambah kecurigaan publik atas transparansi proses hukum yang tengah disorot tajam. Kalau tidak ada yang ditutupi, kenapa harus menghindar? Ungkap seorang supir yang ikut hadir dalam mengawal sidang tersebut yang kecewa karena tak mendapat keterangan resmi. Kuasa hukum bongkar dugaan permintaan damai Rp250 juta. Sementara itu, kuasa hukum Adi Ricardi, Raditya Andretti HN, SH, justru tampil lugas. Ia kembali menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum, tidak berdasar prosedur, dan syarat kepentingan. Klien kami tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, alat bukti tidak cukup, dan proses penyidikan dilakukan secara tidak sah. Ini bukan hanya kelalaian, ini sudah masuk ranah kesewenang-wenangan, tegas Raditya. Yang mengejutkan, Raditya mengungkap bahwa pihak penyidik Polresta Magelang sempat meminta uang, damai, hingga Rp250 juta kepada kliennya. Kami anggap ini tak masuk akal. Permintaan semacam ini harus dibuka ke publik. Penegakan hukum bukan tempat tawar-menawar, ucapnya tajam di hadapan awak media. Sopir truk, kalau polisi takut bicara, kami yang akan bersuara. Di luar ruang sidang, suasana memanas namun tetap kondusif. Puluhan sopir truk kembali berkumpul, membawa serta poster-poster dengan tulisan menohok, stop kriminalisasi pekerja kecil. Dan, hukum jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau Adi yang cuma pegawai bisa ditetapkan tersangka, kenapa pemilik depo dibiarkan? Ini jelas tidak adil, seru seorang sopir yang enggan disebutkan namanya. Mereka juga memastikan bahwa aksi solidaritas belum selesai. Hari Selasa kami akan datang dengan massa yang lebih besar. Ini bukan hanya soal Adi, ini soal harga diri pekerja kecil, ujar salah satu koordinator aksi. Penundaan putusan, harapan masih terjaga, tekanan meningkat. Kini, semua pihak menanti dengan penuh harap dan tegang, apakah hakim tunggal akan berdiri di sisi keadilan atau justru membiarkan praktik yang dianggap menyimpang ini berlanjut. Kalau orang kecil yang dikorbankan itu, yang besar itu semakin besar, yang kecil semakin hilang nanti. Kan seperti itu. Yang terakhir Pak, apa pesan dari pihak lawyer, tim terkait permasalahan ini untuk publik dan juga aparat penegak hukum di wilayah Polresta Magelang? Yang pertama, dalam penetapan tersangka itu langkahnya sudah sangat jelas. Ada proses penyelidikan. Nanti setelah penyelidikan ada gelar perkara. Setelah itu naik ke penyidikan, ada gelar perkara juga. Jadi di sini saya meyakini, kami meyakini ada kriminalisasi karena apa? Dalam penyelidikan, dalam penyidikan, dalam gelar perkara harus sudah jelas siapa pemilik, siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau sampai salah orang, error in persona seperti itu. Nah, ini bisa jadi presiden buruk ya Pak? Iya betul, dan apa yang mereka lakukan selama ini, penyelidikannya dari bagaimana, gelar perkara bagaimana, penyidikan bagaimana, naik kita semuanya itu kan omong kosong semua kalau seperti itu akhirnya. Karena apa? Jadi masih salah orang dengan langkah-langkah yang memang banyak hal yang mereka langkai tidak sesuai dengan prosedur, dan itu jelas diatur dalam KUHP. Jadi apa yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan KUHP itu kan patut batal demi hukum, karena langkahnya ini kan terkait dengan hak kemerdekaan seseorang. Orang di penjara 1 hari aja tuh hilang kemerdekaannya tuh 1 hari dengan kebebasannya itu. Apalagi ini ancamannya kan sampai 5 tahun kan gitu.